Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-140. Soal pertama. Pada tata peraturan dan norma hukum di Indonesia, jika terjadi perubahan dalam perundang-undangan, ditegaskan bahwa perubahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi dan diakui. Pancasila berfungsi sebagai panduan utama dalam pembentukan peraturan dan norma hukum, memberikan landasan nilai, prinsip, dan tujuan yang harus dijunjung tinggi dalam upaya memajukan negara dan menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila merupakan A. Pandangan hidup bangsa, B. Dasar negara, C. Sumber dari segala sumber hukum, D. Sumber hukum, E. Perjanjian luhur yang harus ditepati. Silakan teman-teman jawab. Jawaban soal nomor 1 adalah pilihan C, yaitu sumber dari segala sumber hukum. Soal nomor 2, pendidikan memiliki tujuan untuk mencetak generasi yang cerdas dan memiliki karakter yang berbudi. Tidak hanya itu, pendidikan juga mendorong perubahan menuju hal yang lebih baik dari generasi ke generasi. Dalam catatan sejarah, pendidikan berhasil membawa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Wajib belajar adalah program pemerintah yang melaksanakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Pernyataan mengenai wajib belajar adalah program pemerintah yang melaksanakan amanat pembukaan alinea keberapa? Silakan teman-teman jawab. Jawaban soal nomor 2 adalah alinea keempat, yaitu pilihan D. Berikut pembahasan mengenai alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini ada pernyataan mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa artinya terkait dengan pendidikan. Makanya, soal nomor 2, wajib belajar adalah program pemerintah yang melaksanakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 3. Nah, kalau misalnya ada soalnya seperti ini, kita cukup baca pertanyaannya terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Pertanyaannya adalah kata sambung yang tepat pada kalimat 4 untuk memperjelas hubungan antara kalimat 3 dan kalimat 4 adalah kalimat 3, penelitian tersebut mengestimasi bahwa mengkonsumsi alkohol sekali dalam sehari dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Titik-titik terdapat penelitian lain menyebutkan bahwa mengkonsumsi 1 atau 2 gelas alkohol dalam sehari mampu menyehatkan tubuh. Nah, kata sambung sebelum kata terdapat sebaiknya adalah A namun, B bahkan, C selain itu, D selanjutnya, E meskipun. Silakan teman-teman jawab. Kata sambung yang tepat pada kalimat 4 adalah yaitu pilihan A, namun. Jadi kalimatnya menjadi penelitian tersebut mengestimasi bahwa mengkonsumsi alkohol sekali dalam sehari dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Namun, terdapat penelitian lain menyebutkan bahwa mengkonsumsi 1 atau 2 gelas alkohol dalam sehari mampu menyehatkan tubuh. Jadi jawaban soal nomor 3 adalah pilihan A, yaitu namun. Soal nomor 4. Badan ini terbentuk setelah BPUPKI dibubarkan dan disebut sebagai pengganti BPUPKI. Yang menjadi ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan salah satu hasil sidangnya adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Badan yang dimaksud adalah A. Panitia 9, B. Dokuritsu Jumbicu Sakai, C. Panitia 8, D. PPKI, E. BPUPKI. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan D, yaitu PPKI.
Soal nomor 5. Dalam konteks sejarah Pancasila, terdapat 9 orang panitia khusus atau yang disebut Panitia 9 yang bertugas menampung aspirasi masyarakat Indonesia secara langsung mengenai dasar negara. Salah satu bentuk dari keberhasilan Panitia 9 adalah mendokumentasikan dasar negara dalam Piagam Jakarta yang telah disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Namun, terdapat beberapa tokoh dari Indonesia Timur yang tidak sepakat terhadap salah satu sila yang terdapat dalam Piagam Jakarta. Sila tersebut adalah A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan A, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Soal nomor 6, Hussein Mutahar merupakan ajudan presiden pertama Insinyur Soekarno. Lagu nasional yang diciptakan oleh Hussein Mutahar adalah A. Garuda Pancasila, B. Bagimu Negeri, C. Bangun Pemuda-Pemudi, D. Hari Merdeka, E. Berkibarlah Benderaku. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan D, yaitu Hari Merdeka. Soal nomor 7. Salah satu keputusan pada sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah menetapkan daerah provinsi di Indonesia. Di bawah ini adalah provinsi yang ditetapkan pada sidang tersebut kecuali A. Irian Jaya, B. Sumatera, C. Kalimantan, D. Jawa Tengah, E. Jawa Barat. Silakan teman-teman jawab. Karena yang ditanyakan pada soal nomor 7 adalah yang bukan provinsi yang ditetapkan pada sidang PPKI, maka jawabannya adalah pilihan A, yaitu Irian Jaya. Sedangkan Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang ditetapkan pada sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Soal nomor 8. Pernyataan yang menggambarkan cerminan sikap nasionalisme yang berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah: pernyataan pertama, menyenangkan perbedaan budaya dalam masyarakat. Pernyataan kedua, menjaga ketertiban umum. Pernyataan ketiga, tidak menyebarkan berita hoax. Yang keempat, bersikap adil dalam membuat keputusan. Yang kelima, mencegah terjadinya konflik dan perpecahan antar suku. Yang menggambarkan cerminan sikap nasionalisme yang berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika. A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, D2 dan 4, E1 dan 5. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8 jawabannya adalah 1 dan 5, yaitu pilihan E. Pernyataan nomor 1, menyenangi perbedaan budaya dalam masyarakat, dan yang kelima, mencegah terjadinya konflik dan perpecahan antar suku. Soal nomor 9. Pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang A. Keagamaan, B. Kebudayaan, C. Larangan tawuran antar sekolah, D. Politik, E. HAM. Pasal 32 Undang-Undang Dasar. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9, jawabannya adalah pilihan B, yaitu kebudayaan. Jadi, pasal 32 Undang-Undang Dasar mengandung semangat nasionalisme di bidang kebudayaan. Soal nomor 10. Penyimpangan konstitusional yang pertama dan paling prinsip sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah A. Dibentuknya konstituante, B. Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA, dan BPK belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar dan masih bersifat sementara, C. Sistem presidensil berubah menjadi sistem parlementer, D. Munculnya tritura, E. Sistem parlementer berubah menjadi sistem presidensil. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan C, yaitu sistem presidensil berubah menjadi sistem parlementer.
Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.